Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuhid di Salab Arabic. Di video yang lalu saya pernah membahas tentang Lesti. Di video yang lalu juga saya pernah membahas tentang Alwiansyah. Dan insya Allah di video ini saya akan membahas tentang Dewi Persik. Mengapa yang dibahas semuanya artis? Mereka kan penyanyi, bukan qori. Jadi begini, di channel saya ini banyak yang saya bahas, ada juga yang membahas kiai, yang membahas ustadz. Tapi kan Anda nggak nonton, Anda nggak nonton. Nah, di program ini, di program Salab Arabic ini, memang yang saya bahas itu artis. Dan yang saya bahas itu ngajinya atau sholawatnya. Kalau yang sholawat itu beberapa yang saya bahas itu memang di bidangnya. Misalnya Mbak Dwi MQ, itu beliau di bidang sholawat dan saya membahasnya. Tapi kalau untuk ngaji memang sengaja yang saya bahas itu para artis. Mengapa? Saya ingin menunjukkan bahwa Al-Quran itu is everywhere. Al-Quran itu ada di mana-mana. Untuk siapa saja, bukan hanya untuk kalangan qori, bukan hanya untuk kalangan orang-orang yang ada di masjid, yang ada di langgar, ada di musola, untuk para santri yang ada di pesantren, atau hanya untuk para pelomba MTQ. Enggak. Al-Quran itu untuk siapa saja, termasuk para artis. Banyak orang yang mengira bahwa artis itu kedonyan tok isinya. Enggak, para artis juga bisa membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu kan ya enggak harus selalu ditampilkan. Al-Quran itu ditampilkan ya oke, dibaca sendiri di dalam kamar, di dalam ruangan tertutup ya enggak masalah. Dan yang menarik, ada video yang trending. Alwiansyah kata di video yang trending itu terkuak bahwa dia punya rahasia saat pemanasan itu yang dibaca adalah Al-Quran. Ini kan keren banget gitu loh. Al-Quran yang dibaca. Dari momen tersebut terkuak bahwa salah satu rahasia Alwi adalah membacakan ayat suci Quran sebagai permanasan. Kemarin saya buat video tentang Alwiansyah. Banyak yang bilang, oh ini enggak, malah disupport, malah dibully. Loh, enggak. Saya justru mensupport. Saya bikin video-video kayak gini itu barangkali yang bersangkutan nonton. Kalau yang bersangkutan nonton, terus beliau tergugah sehingga lebih semangat lagi untuk mempelajari Al-Quran. Meskipun nggak ditampilkan. Mempelajari Al-Quran, memperbaiki Al-Quran untuk dirinya sendiri, untuk dibaca di dalam rumah, dibaca di dalam kamar, dibaca setelah sholat, ya nggak masalah. Kalau mereka penyanyi, yang ditampilkan ya nyanyiannya gitu loh. Tapi mudah-mudahan dengan video seperti ini, akhirnya mereka memperbaiki. Terus kenapa nggak langsung diundang langsung? Kenapa nggak didatangkan saja? Memangnya saya Deddy Corbuzier, 5, 4, 3, 2, 1, close off the door. Terus yang diundang langsung datang, yang diundang malah seneng. Nah saya, berbezaan kasta yang jauh, aku tahu siapalah diriku. Terlalu dalam jurang pemisah, kasih kita cukup di sini saja. Baiklah, kita kembali lagi ke Dewi Persik. Dewi Persik adalah artis yang sangat fenomenal dan sensasional. Beliau ini mulai terkenal banget kalau nggak salah dari filmnya, sinetronnya yang berjudul Mimpi Manis. Dan juga lagunya yang kalau nggak salah judulnya Matamu. Yang matamu berpanah asmara, bibirmu bak telaga madu. Aduhai, stop engkau mencuri hatiku, hatiku. Yang itulah pokoknya. Dan menariknya adalah ternyata Dewi Persik itu juga pintar mengaji dan bahkan beliau itu pernah menjadi guru ngaji. Wah, ini luar biasa sekali. Terus saya kan dulu guru ngaji mas di TPA. Kamu jadi ngajar mereka ngaji? Ngajar mereka ngaji satu orang. Masya Allah, kamu bagus ya. Alhamdulillah, jadi Iqra 1 sampai Iqra 6. Kamu ngajar mereka? Ngajar mereka sampai ke Al-Quran. Jadi kaf, lam, mim, nun, ha. Oke, ngajinya bisa kita simak tayangannya berikut
ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kalangan artis yang penuh dengan sensasi dan sering menonjolkan semangatnya, ini sudah cukup bagus, ya, sudah keren banget. Ya memang tadi ada beberapa masalah, antara lain adalah tasdid dan ada beberapa mat yang panjangnya terlalu panjang. Cuma untuk yang panjangnya terlalu panjang ini mungkin karena beliau suka yang panjang-panjang. Insya Allah itu nggak sampai mengubah arti sih. Panjang yang terlalu panjang itu insya Allah nggak sampai mengubah arti. Di video ini saya tidak ingin membahas tentang penampilannya. Ngaji kok nggak pakai hijab? Saya tidak ingin membahas itu. Karena kita semua juga sudah tahu bahwa adab membaca Al-Quran itu ya sebaiknya pakai hijab yang berukut, nutup aurat. Saya tidak ingin membahas itu karena takutnya nanti saya malah kebawa. Jadi video itu diupload kalau nggak salah 7 tahun yang lalu, dan di tahun itu pula ada artis pendatang baru yang lagi naik daun. Naik daun itu bukan numpak godong ya, naik daun itu maksudnya yang lagi viral gitu. Beliau itu berhijab, artis ini berhijab dan pernah disuruh baca Al-Quran, dan bacaan Al-Qurannya itu nggak lebih baik daripada Dewi Persik ini yang nggak pakai hijab gitu loh. Tapi udahlah, saya tidak ingin membahas itu, dan juga saya tidak mengatakan bahwa berhijab itu nggak wajib. Jangan di framing dong. Dan yang menjadi khas dari Dewi Persik adalah ketika beliau melafalkan huruf Qaf. Qaf itu intil-intilnya kerasa banget. Oke, tadi saya katakan bahwa video itu 7 tahun yang lalu. Tapi beliau 3 bulan yang lalu juga ngaji di channelnya Gilang Dirga. Berikut tayangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ qafnya juga kerasa banget ya intil-intilnya. Dan ngajinya 7 tahun yang lalu dengan 3 bulan yang lalu tidak jauh berbeda. Hanya saja ada perkembangan yang 3 bulan yang lalu lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya tidak tahu apakah karena yang waktu itu yang dibaca itu makro tilawah atau memang beliau terus belajar sehingga ada peningkatan dalam kualitas ngajinya. Tapi secara keseluruhan oke lah ya. Tentu saja ada beberapa yang harus diperbaiki, antara lain mat tabi'i yang terlalu ndelewer. Terlalu ndelewer itu terlalu panjang. Ini memang nggak sampai mengubah arti, tapi dalam seni membaca Al-Quran itu menyalahi aturan. Mungkin ini tuh kebawa sama metode belajar Al-Quran dulu. Dulu itu ada metode baca Al-Quran, saya lupa namanya, yang ketukannya itu agak lambat sehingga membuat mat tabi'i jadi ndelewer. Kayak gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketukan semacam itu sebenarnya antara satu ketukan dengan 2 ketukan atau satu harokat dengan 2 harokat itu nggak proporsional. Saya lebih suka dengan metode-metode baru yang ketukannya lebih cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih proporsional menurut saya. Dan sepertinya metode ketukan versi lama itu hanya agar anak-anak bisa membedakan antara mat dengan qasr, antara yang panjang dengan yang pendek. Jangan sampai yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek.
Tapi kadang-kadang ini justru keterusan, akhirnya mad tabi'inya melebihi 2 harokat. Sekali lagi saya katakan bahwa mad tabi'i yang dibaca melebihi 2 harokat itu memang nggak ngubah arti. Tapi dalam seni membaca Al-Quran atau yang disebut dengan tajwid itu ya nggak sesuai aturannya. Oke, itulah tadi ngajinya Dewi Persik. Dan ternyata Dewi Persik selain pandai baca Al-Quran, beliau juga pandai melantunkan sholawat. Berikut tayangannya. Asyraqal badru alaina fatafat minhu suduru. Asyraqal badru alaina fatafat minhu al-buduru mithla khutni amar aina qattu ya wajha suduri. Wow, syahdu sekali ya. Cuma tadi ada beberapa yang ketukar, misalnya fakhtafat minhul buduru, dibacanya minhus suduru. Tapi yang kedua sudah benar, minhul buduru. Kemudian yang terakhir tadi, qattu ya wajhas sururi, harusnya. Tapi dibacanya qattu ya wajhas suduri. Ini memang agak sulit ya, karena ada budur, ada sudur, ada surur. Jadi sulit sekali membedakannya. Kemudian tadi ada beberapa huruf yang tertukar, antara lain mithla husnik ma ra'aina, dibacanya ni'mah ra'aina. Mungkin karena itu yang populer kali ya. Dan ini banyak terjadi di yang salawat badar. Ilahi ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Itu banyak sekali yang niqmah dibaca ni'mah. Padahal antara ni'mah dengan nikmah itu lawan kata. Tapi di sini bukan ni'mah juga bukan nikmah. Bukan pakai ain juga bukan pakai qaf. Tapi pakai kaf. Mithla husnik ma ra'aina. Aslinya mithla husnika ma ra'aina qattu ya wajhas sururi. Mithla husnika, sebagaimana keindahanmu. Ini dari awalnya asyraqal badru alaina. Asyraqa, telah terbit. Al badru, apa bulan purnama, alaina ing atase kita. Fakhtafat, maka menjadi samar. Minhu, dari isyraqul badri itu tadi. Al buduru, apa piro-piro bintang. Budur itu memang jamak dari badr, ya, tapi nggak mungkin kan terus bulan ada banyak. Berarti al-budur di sini adalah bintang. Mithla husnika, seperti keindahanmu, sebagaimana keindahanmu yang juga meredupkan keindahan-keindahan lainnya. Ma ra'aina, kami tidak melihat qattu sama sekali. Kami belum pernah melihat ya wajhas sururi, wahai yang memiliki wajah berseri-seri, wahai yang memiliki wajah yang selalu ceria. Kami belum pernah melihat keindahan seperti keindahanmu. Atau mungkin karena saking bahagianya sehingga tertukar-tukar. Makanya ada beberapa orang yang ketika melantunkan sholawat itu kalimatnya tertukar-tukar. Mungkin karena saking bahagianya. Ada satu riwayat yang menceritakan ada orang saking bahagianya dia mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Padahal yang ingin dia katakan adalah Allahumma ana abduk wa anta rabbi, atau Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Tapi tertukar. Anta abdi wa ana rabbuk. Oh, itu kalau orang sekarang, wah musyrik, itu musyrik. Tapi kata Rasulullah enggak. Kata Rasulullah enggak. Dia salah karena terlalu bahagia. Dan Allah lebih bahagia dengan tobatnya hamba ini. Oh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.